You can't find that shit at Bath and Body Shop. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Wait With Me. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai penulis novel dewasa dan dia selalu bekerja di sebuah bengkel yang menjadi sumber inspirasinya. Lalu pada suatu ketika, wanita ini bertemu dengan mekanik ganteng dan baik hati yang menurutnya sangat mirip dengan sosok pria ideal seperti di novel romantis. Dari pertemuan itulah wanita dan si mekanik ini saling menyukai karena kebetulan mereka berdua baru putus dari pacar masing-masing dan sama-sama membutuhkan kehangatan serta kasih sayang. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita dan si mekanik ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita bernama Kathy yang bekerja sebagai seorang penulis novel bergenre romantis erotik. Dalam pekerjaannya, Kathy ini memakai nama Mercedes sebagai nama samarannya dan setiap hari dia selalu datang ke sebuah bengkel bernama Tire Depot untuk mengerjakan tulisannya. Melihat Kathy sering nongkrong di tempat ini, seorang nenek bernama Betty tiba-tiba aja menghampirinya dan mengira kalau Kathy bekerja sebagai dokter hewan. Kathy pun akhirnya mengatakan kalau dia adalah seorang penulis novel, tapi hal itu malah membuat Betty merasa penasaran dan mulai banyak bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Kathy. Are you writing now? Yes. You look so familiar. Sebagai pembuat kue di bengkel ini, Betty lalu mengaku kalau dia sering memperhatikan Kathy yang datang setiap hari sambil menikmati makanan gratis. Namun karena Kathy takut kalau Betty akan melapor kepada pemilik bengkel, Kathy akhirnya berbohong kalau dia adalah seorang pengawas yang ditugaskan oleh kantor pusat untuk mengawasi tempat ini. I'm here with corporate. We've been worried. Mom's the word. Thank you for your. Keesokan harinya, Kathy lalu bertemu dengan tetangga sekaligus temannya bernama Dean karena dia ingin meminjam mobil untuk dibawa ke bengkel yang merupakan sumber inspirasinya. Namun daripada Kathy meminjam mobil untuk menyamar sebagai pelanggan baru, Dean akhirnya memberikan sebuah solusi agar Kathy masuk ke dalam bengkel lewat pintu belakang. Setelah selesai bekerja, Kathy nggak sengaja bertabrakan dengan seorang montir bengkel yang bernama Miles. Awalnya, Kathy sempat khawatir kalau laptopnya rusak akibat terjatuh, dan setelah memastikan barang-barangnya aman dan baik-baik aja, Kathy malah terpesona waktu melihat Miles. Melihat Kathy keluar dari pintu belakang, Miles selalu bertanya apakah Kathy adalah seorang pelanggan, dan memberitahu kalau pintu belakang ini hanya dikhususkan bagi pekerja bengkel. Dari pertemuan inilah, Kathy tampak tertarik kepada Miles, di mana menurutnya si Miles ini adalah contoh pria ideal yang biasanya menjadi tokoh utama pria dalam novel romantis. Claim ownership of because he doesn't likely exist. You're not my demo. Sesampainya Kathy di rumah, dia kemudian dihampiri oleh sahabatnya bernama Lindsay yang mengetahui kalau Kathy baru pulang dari bengkel. Di sini, Lindsay ingin memperingati Kathy agar berhati-hati karena bisa aja dia dilaporkan kepada polisi dengan tuduhan berkeliaran di tempat usaha orang sambil menikmati kopi dan kue gratis. Selain berbicara tentang bengkel, Lindsay juga membahas mantan pacar Kathy yang lagi sibuk di luar kota, tapi barang-barangnya masih berada di rumah ini. Sebenarnya, dulu Kathy sempat tinggal serumah bersama mantan pacarnya, jadi Kathy berencana untuk mengusir sang mantan dari rumah ini begitu dia kembali dari luar kota. Di waktu yang bersamaan, Kathy tiba-tiba melihat surat dari bengkel yang meminta tagihan sebesar $180 atas konsumsinya selama ini. Namun, Kathy merasa ada yang aneh dengan surat tagihan tersebut, sehingga mereka jadi curiga kepada Dean yang ternyata sengaja ngerjain Kathy dengan tagihan palsu. What if he didn't do it? I mean, that's so extreme. The voice was from you.
Karena udah ketahuan, Dean akhirnya mengaku kalau dia sengaja melakukan hal ini untuk mengajak Katie bekerja di kantornya daripada Katie bekerja di bengkel mobil. Namun Katie dengan tegas menolak tawaran tersebut karena seperti yang udah dia katakan sebelumnya, bengkel itu merupakan sumber inspirasinya dalam menulis novel. What if you could work better and faster elsewhere? And I still can't believe you hit a bestseller list with that pen name. Keesokan harinya saat Katie berada di bengkel, tiba-tiba ada kurir pengantar pizza yang sedang mengantar pesanan atas nama Mercedes. Tentu aja Katie nggak mau mengaku karena dia nggak pernah memesan apapun, tapi begitu dia mengecek tagihannya, ternyata Lindsay lah yang sengaja memesan pizza itu untuk ngerjain Katie. You have a book to write? Beberapa saat kemudian, Miles selalu menghampiri Katie untuk mengajaknya berkenalan, di mana Katie memperkenalkan namanya dengan memakai nama Mercedes. Sayangnya saat itu Katie lagi sibuk menulis, sehingga Katie akhirnya memberikan pizza kepada Miles agar pembicaraan mereka nggak berlangsung lama dan mengganggu pekerjaannya. Time is all I need. You're serious? Super serious. Setelah selesai bekerja, Miles kemudian minum-minum di sebuah bar bersama rekan kerjanya yang bernama Sam. Di tempat itu, Miles akhirnya bercerita tentang seorang wanita bernama Mercedes yang hampir setiap hari datang ke bengkel mereka untuk melakukan pekerjaannya sambil menikmati makanan dan minuman gratis. Berhubung bengkel itu adalah milik dari paman Sam, Sam berencana memanggil polisi untuk memeriksa Katie, tapi Miles melarangnya karena menurutnya Katie nggak berbuat kejahatan. Pembicaraan itu pun akhirnya mengingatkan Sam akan mantan Miles bernama Jocelyn yang udah selingkuh dengan om-om kaya karena dia nggak puas dengan pekerjaan Miles sebagai montir bengkel. Sticks with you forever. What a sausage. I don't get a mooch vibe from her. Beberapa hari kemudian, Miles kembali bertemu dengan Katie yang tiba-tiba aja hampir pingsan waktu membuat kopi. Ternyata kondisi Katie sedang lemas akibat belum sarapan, jadi Miles langsung mengajak Katie ke restoran di dekat bengkel sambil bertanya pekerjaan apa yang sedang dia lakukan. What are you so busy doing every day that you forget to eat? Sebagai ucapan terima kasih, Katie lalu mengatakan kalau dia adalah seorang penulis novel dan selama 3 minggu ini udah datang ke bengkel untuk menulis novel baru. Namun Katie nggak mau memberitahu novel macam apa yang udah dia tulis karena takutnya Miles akan mengkritik pekerjaannya yang menulis novel romantis bercampur erotis. And you've been doing this for over 3 weeks now? It's not the next Game of Thrones, but thank you for the... Selain membicarakan pekerjaan Katie, Miles kemudian bercerita tentang dirinya kalau dia berasal dari kota sebelah. Miles pun mengatakan kalau dia pindah ke kota ini untuk tinggal bersama pacarnya, namun sayang pacarnya udah selingkuh dengan orang lain, dan untungnya Miles udah bisa move on. Come on, let's get you back to the shop before I start boring. Semenjak hubungan mereka bertambah akrab, Katie ternyata semakin menyukai sosok Miles, sampai-sampai dia punya ide baru untuk menulis novel dengan judul lain. Padahal awalnya Katie udah menulis cerita romantis tentang kisah asmara orang kaya, tapi karena dia terpesona melihat Miles, Katie akhirnya merubah tulisannya menjadi kisah asmara seorang mekanik. Lalu pada suatu ketika, Miles dan Sam kembali nongkrong di sebuah bar sambil membicarakan tentang kedekatan Miles dengan Katie. Kebetulan malam itu mereka berdua melihat Katie bersama teman-temannya, tapi raut muka Miles berubah menjadi cemburu karena mengira kalau Katie berpacaran dengan Dean. I will visit you in jail. Karena udah saling melihat, Katie lalu berinisiatif untuk menghampiri Miles, dan pada saat itu Miles juga mengenalkan Katie kepada Sam. Miles pun akhirnya menawarkan Katie untuk minum bersama, sambil berbicara tentang tujuan Miles datang ke bar ini yang katanya ingin berburu cinta satu malam. It's really awkward in the morning because she wants to make you pancakes. What's your type? Draws your eye. What are we working with? Mendengar Miles penasaran kepada Dean, Katie kemudian mengatakan kalau dia dan Dean hanyalah sebatas teman dan tetangga. Ternyata Katie bisa merasakan kalau Miles merasa cemburu kepada Dean. Oleh karena itulah Katie sengaja menggoda Miles dengan mengatakan kalau dia merasa kesepian dan butuh kasih sayang dari seorang pria.
It's the heat of a man, you know? The way that your fingers dig into the meat of her thighs when she's wrapped. Dari ucapan Katie yang penuh gairah, Miles bisa menebak kalau Katie adalah penulis cerita erotis, di mana hal itu membuat Katie merasa malu karena selama ini dia berusaha merahasiakannya dari orang-orang. Katie pun lalu bercerita kalau mantan pacarnya merasa jijik dengan pekerjaan itu, sehingga Katie nggak pernah dikenalkan dengan keluarganya, sampai pada akhirnya hubungan mereka putus di tengah jalan. I didn't want you to know. Why not? You'll be embarrassed by what I do and not want to tell anyone. Mendengar cerita tersebut, Miles ternyata sama sekali nggak berpikiran negatif atau memandang rendah kepada pekerjaan Katie. Untuk membuktikannya, Miles kemudian mengajak Katie keluar dari bar karena dia ingin menelpon kakaknya bernama Meg untuk meminta pendapat bagaimana jika dia berteman dengan penulis novel erotis. So she writes sexy books, like that's her job. Berbeda dari mantan Katie, Miles dan Meg ternyata sangat menghargai pekerjaan orang lain. Bahkan Meg ingin membaca novel yang udah diterbitkan oleh Katie. Dari jawaban itulah, Katie akhirnya semakin jatuh hati kepada Miles, di mana dia merasa nggak tahan untuk mencium Miles, tapi ternyata Miles belum siap untuk berhubungan dengan seorang wanita. You did, and as hot as that was, we have to stop. After everything that you just said with your sister? Gara-gara ditolak oleh Miles, Katie akhirnya merasa malu untuk datang ke bengkel, sampai-sampai dia membeli lilin yang berbau seperti karet ban. Namun teman-temannya tetap menyuruh Katie untuk bekerja di bengkel, karena menurut mereka Katie nggak perlu merasa malu, dan mungkin aja Miles nggak akan menghampirinya karena sibuk bekerja. Sesuai saran dari teman-temannya, Katie lalu seperti biasa menulis novel di bengkel tersebut, dan pada waktu itu Miles ternyata datang untuk mengajaknya berbicara. Miles pun lalu bertanya tentang nama lengkap Katie sebagai penulis, karena kebetulan pagi ini dia mendapat pesan dari Meg yang ingin membeli novel dari karangan Katie. You know, my sister texted me. She asked me. Is Mercedes Lee love letter. Walaupun semalam Miles udah menolak Katie, dia ternyata nggak mau kalau hubungan mereka menjadi canggung dan akhirnya mengajak Katie untuk berteman. Kebetulan hari itu Katie butuh bantuan untuk menjernihkan pikiran, sehingga dia meminta Miles untuk mengajaknya jalan-jalan ke sebuah tempat sepi yang bisa melihat pemandangan indah. It'll make me feel better if you wear it. It'll protect you a little. Sesampainya di tempat tujuan, Miles lalu kembali bercerita tentang perselingkuhan mantannya, dan kejadian itu ternyata membuatnya menjadi seorang pria yang posesif. Namun ternyata Katie menyukai sosok pria seperti Miles, dan menurutnya wajar-wajar aja sekarang Miles bersikap posesif, mengingat Miles pernah dikhianati oleh wanita yang dia cintai. How you can bald-face lie to someone you care about? Right? Readers love a possessive man. Is that right? Beberapa hari kemudian, Katie akhirnya selesai menulis novel yang berjudul Mekanik dan ingin mengundang Miles untuk mengikuti pesta di rumahnya. Miles pun lalu mengajak Sam ke pesta tersebut, tapi di sana Miles nggak sengaja melihat Katie lagi digendong oleh Dean, sampai-sampai Miles merasa cemburu dan ingin berbicara berdua dengan Katie. Can we go somewhere and talk? Ketika mereka berada di kamar Katie, Miles tiba-tiba melihat sepatu milik seorang pria, sehingga Katie berbohong kalau sepatu itu adalah milik temannya. Di sana, Miles akhirnya mengaku kalau dia merasa cemburu melihat Katie bersama pria lain, di mana pengakuan itu ternyata membuat Katie menjadi bergairah, dan terjadilah pertempuran yang harus admin potong. Keesokan paginya saat mereka sarapan, Miles kemudian meminta maaf atas kekilafan semalam, dan gak bermaksud untuk membuat Katie merasa bergairah. Ternyata Katie bisa mengerti kalau Miles belum siap untuk berhubungan serius, karena kenyataannya mereka sama-sama baru putus dari pacar masing-masing dan gak mau terburu-buru untuk berpacaran lagi. This is no big deal, Miles. We had sex. Merasa hubungan mereka udah terlanjur dekat, Katie ingin pertemanan mereka tetap berjalan seperti ini, karena kebetulan juga Katie butuh bantuan Miles untuk menulis novel baru. Katie pun mengatakan kalau dia butuh pendapat Miles sebagai seorang pria,
karena di novel yang berikutnya, Katie ingin menghadirkan dua sudut pandang antara karakter pria dan wanita. And the next chapter will be in the male voice and I'll alternate. Should we start now? I'd hate to see your education. Lalu pada suatu ketika, Katie datang ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Dean yang ingin mengajaknya berbicara empat mata. Ternyata dalam beberapa hari ini Dean selalu melihat Miles menginap di rumah Katie, dan hal itu membuat Dean merasa khawatir karena dulu Katie pernah ditolak oleh Miles. How do you know it was his truck? Dean yang gak suka sama hubungan mereka, lalu dengan sengaja mengejek Miles dan pekerjaannya, dan ucapan itu tentunya membuat Katie merasa tersinggung. Dean pun akhirnya mengaku kalau dia juga naksir kepada Katie, tapi sayang Katie gak bisa menerima perasaannya karena pandangannya terhadap Dean udah berubah gara-gara pembicaraan ini. I really like you. I'm sorry, Dean. Beberapa waktu kemudian, Miles selalu mengajak Katie berlibur ke tempat favoritnya untuk berkemah sambil bersenang-senang. This will save my knees big time. Di tempat itu, Miles kembali bercerita tentang mantan pacarnya yang ternyata mau dihamili oleh pria tua yang kaya raya karena mantan pacarnya itu memang terobsesi dengan uang. She got pregnant with some rich old guy. Thought being a mechanic was too blue collar. Sambil menikmati sebotol bir di malam hari, Katie lalu mengajak Miles untuk bermain truth or dare, di mana Miles ingin menantang Katie berenang di dalam sungai. Katie pun akhirnya menerima tantangan itu sambil mengajak Miles berenang bersama, tapi karena cuaca tiba-tiba aja turun hujan, Miles dan Katie kemudian masuk ke dalam tenda untuk bermain permainan lain. Oh my god, that's freezing. Ketika Miles mengantar Katie pulang, mereka berdua kemudian melihat Dean yang udah menunggu Katie di depan rumah. Ternyata Dean ingin meminta maaf atas ucapannya beberapa hari lalu yang udah mengejek Miles dan pekerjaannya serta ikut campur dalam kehidupan pribadi Katie. No judgment. Selain meminta maaf, Dean juga menyarankan Katie untuk memberitahu nama aslinya kepada Miles dan berkata jujur kalau mantan Katie masih tinggal di rumah ini. Dean pun akhirnya meminta Katie agar segera berbicara karena cepat atau lambat Miles akan mengetahui masalah ini, dan jika semakin lama Miles pasti akan semakin merasa kecewa. And with the fact that you still live with your ex, Kate, only if I can still wear my fancy pants. Adegan film kemudian beralih ke bengkel, di mana Sam dan Miles kedatangan pelanggan bernama Dresden yang komplain tentang lambatnya pelayanan mereka. Di sana, Dresden terus aja berkata nggak sopan kepada Sam, di mana ucapan itu membuat Miles merasa sangat emosi dan ingin menghajar mulut Dresden yang kurang ajar. Beberapa saat kemudian, Katie lalu datang ke bengkel untuk bertemu dengan Miles dan nggak sengaja melihat raut wajah Miles yang tampak sangat marah. Miles pun akhirnya bercerita kalau dia merasa kesal dengan seorang pelanggan. Oleh karena itu, Katie mencoba untuk menghiburnya dan mengatakan kalau malam ini dia ingin berkunjung ke rumah Miles. Ketika Katie berada di rumah Miles, Miles kemudian memperlihatkan sebuah mobil tua yang merupakan peninggalan dari kakeknya. Ceritanya, Miles udah memperbaiki mobil tua ini selama berbulan-bulan, tapi sayang dia belum sanggup untuk membeli karburator karena harganya yang sangat mahal dan barangnya juga sangat langka. Pada pertemuan itu, Katie sebenarnya ingin berkata jujur tentang rahasianya selama ini, tapi dia nggak punya kesempatan untuk memulai pembicaraan. Sejak saat itulah, Katie jadi merasa bersalah kepada Miles, dan dalam beberapa hari ini dia nggak pernah membalas pesan, sehingga Miles menjadi khawatir sama keadaannya. Lalu pada suatu malam, Sam kemudian berkunjung ke rumah Miles dan memberitahu kabar baik kalau dia ingin membeli bengkel milik pamannya. Ternyata Sam ingin mengajak Miles bekerja sama untuk mengelola bengkel, namun Miles lagi nggak konsen dengan pembicaraan mereka karena udah berhari-hari dia belum mendapat balasan pesan dari Katie. Mercedes hasn't texted me back in days and... Come on.
Sementara itu di tempat lain, Katie yang sedang nongkrong di bar bersama Lindsay, lalu bercerita tentang mantan pacarnya bernama Dresden yang udah kembali dari luar kota. Katie pun mengatakan kalau dia udah mengusir Dresden dari rumah, sehingga sekarang Katie udah bisa merasa lega dan udah siap untuk menceritakan rahasianya kepada Miles. Di saat Lindsay pergi ke toilet, Dresden tiba-tiba aja muncul di tempat itu dan mencoba merayu Katie agar mau balikan lagi. Namun tanpa disangka Miles dan Sam juga datang ke bar itu, di mana Miles kebetulan aja bertemu dengan Lindsay yang nggak sengaja menyebut nama Mercedes dengan sebutan Katie. Melihat Katie berduaan dengan Dresden, Miles lalu segera menghampiri mereka dan teringat kalau Dresden adalah pelanggan kurang ajar yang pernah membuatnya merasa kesal. Di pertemuan itulah Dresden akhirnya membongkar semua rahasia Katie, dan karena Dresden terus aja berkata nggak sopan dengan mereka, Miles akhirnya terpaksa memberi pelajaran kepada Dresden. Begitu Miles dan Katie keluar dari bar, Miles langsung marah-marah kepada Katie yang selama ini nggak pernah berkata jujur. Tentu aja kebohongan ini membuat Miles merasa sangat kecewa, padahal dia udah mulai jatuh hati kepada Katie yang awalnya dia kira sangat berbeda dari mantan pacarnya. I'm sorry. You're just as bad as my ex. Singkat cerita 2 minggu kemudian, Katie mulai bingung dengan keadaan ini karena Miles sama sekali nggak mau mengangkat telepon atau membalas pesan. Lindsay pun lalu menyarankan Katie untuk melakukan suatu pengorbanan bagi Miles agar Miles bisa merasakan ketulusan dari Katie dan mau memaafkan kebohongannya. Sesuai saran dari Lindsay, Katie jadi teringat tentang mobil dari peninggalan kakek Miles sehingga dia langsung mengajak Dean dan Lindsay untuk mencari karburator. Setelah berhasil, Katie kemudian segera membawanya ke bengkel dan meminta Sam untuk memberikannya kepada Miles tanpa memberitahu kalau Katie lah yang udah membeli karburator ini. Mengetahui karburator ini sangat mahal, Sam akhirnya terpaksa menolak permintaan itu karena menurutnya Katie perlu berbicara langsung dengan Miles. Selain itu, Sam juga bercerita satu rahasia di mana mereka udah tahu kalau Katie selalu menikmati konsumsi gratis dan semua itu ternyata udah dibayarkan oleh Miles. Miles paid my uncle every single week you were here, right? Yes, please, for the love of God, go. Setelah berbicara dengan Sam, Katie kemudian langsung menemui Miles untuk memberikan karburator yang udah dia beli. Katie pun lalu meminta maaf atas kebohongannya selama ini dan menjelaskan kalau sebenarnya dia ingin berkata jujur kepada Miles setelah berhasil mengusir Dresden dari rumah. Mendengar Katie tulus meminta maaf, Miles akhirnya merasa luluh dan mau menerima Katie kembali karena kenyataannya dia juga masih mencintai Katie. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menjalani hubungan yang serius. Dan sejak hari itulah hidup Miles dan Katie menjadi bahagia berkat kesuksesan mereka dalam meraih cinta dan pekerjaan. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Wait With Me. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini dan sampai jumpa di video yang berikutnya.